Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim SPD, CGP Angkatan 9 tahun 2023 dari SD Negeri Bantar Kaung 3, Kabupaten Brebes. Bapak Munib Husaini SSOS sebagai pengajar praktik, serta Bapak Timbul Winarno SPD MPD sebagai fasilitator. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu disiplin budaya positif. Latar belakang aksi nyata ini yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta spesialisasinya mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Hal ini mau tidak mau membuat dunia pendidikan harus melakukan berbagai penyesuaian agar dapat tidak sekedar mengikuti perkembangan zaman, namun juga mampu menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, bertanggung jawab, cerdas, dan sanggup menciptakan peradaban baru yang lebih berkualitas dari saat ini. Berkenaan dengan hal ini, peran sekolah dan juga guru sebagai pendidik sangatlah penting untuk meminimalisir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Dengan pengelolaan perubahan yang positif, sekolah sebagai institusi perubahan karakter ditunjang dengan nilai dan peran guru sebagai pendidik untuk membangun budaya positif. Sekolah adalah sebuah institusi moral yang menanamkan berbagai hal positif yang dikenalkan dan dibiasakan untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga akan membentuk karakter diri yang baik dan positif, dan secara bertahap akan memberikan perubahan positif di lingkungan manapun mereka berada. Deskripsi aksi nyata yang pertama yaitu tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya karakter yang positif. Yang kedua, terwujudnya visi dan misi sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan akhlakul karimah yang berkesinambungan. Yang keempat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Yang kelima, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Deskripsi aksi nyata yang kedua yaitu tolak ukur. Untuk mengontrol kegiatan ini agar tetap berjalan dan tepat pada sasaran dan tujuan, maka harus dilakukan tolak ukur. Tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang A, terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati oleh peserta murid, wali kelas agar tercapai pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang B, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang C, pembudayanya LISA, yaitu lihat sampah ambil. Yang D, munculnya karakter budaya berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Hasil yang didapat dari aksi nyata ini, yang pertama, tumbuhnya karakter positif murid yang nantinya akan menjadi modal mereka dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, terwujudnya sikap peduli terhadap kelas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan kelas secara menyeluruh. Yang ketiga, terwujudnya budaya bersih dengan melakukan Jumat bersih. Yang keempat, terbentuknya sikap disiplin, gotong royong, peduli, dan berkolaborasi. Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata yaitu satu, terjalinnya kolaborasi antara guru
dan rekan sejawat atau wali kelas dalam menentukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, dukungan dari semua pihak, terutama kepala sekolah, demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memahami dan menerapkan restitusi melalui tahapan dalam segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di lingkungan sekolah agar menjadi murid merdeka. Berikut diseminasi budaya positif sebagai pengimbasan materi modul 1.4 tentang budaya disiplin positif terhadap rekan guru SD Negeri Bandar Kaung 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ahsana rasulahu bil hidayah haq yudhiru ala al-haqqi wa kafahu bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati calon guru penggerak Saudara Lukman Hakim, Bapak Ibu Guru SD Negeri Bandar Kaung yang saya hormati. Yang pertama, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti sebuah acara dari program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif dan aksi nyata dari modul 1. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Saudara calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, Saudara Lukmanul Hakim sudah melakukan satu budaya positif ya, dan aksi nyatanya ini adalah acara diseminasi. Mudah-mudahan acara diseminasi siang hari ini akan berjalan dengan lancar dan nanti bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain yang belum mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat dan bisa berlangsung dengan lancar. Untuk hematnya acara pada siang hari ini, mari kita awali acara diseminasi budaya positif dan aksi nyata. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca lafal basmalah, acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar sampai selesai. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bandar Kaung 3, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Bandar Kaung 3. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa yang sudah tentu atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di sini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in tabi'atnya, serta para keluarganya, dan mudah-mudahan syafaatnya kelak sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang dalam hari ini sudah mendukung saya untuk mengembangkan kompetensi, salah satunya yaitu
yaitu mengikuti program pemerintah atau program Kemendikbud-Ristek. Dalam hal ini kegiatan calon guru penggerak. Dan terima kasih kepada rekan-rekan atas waktu, tenaga, dan lain sebagainya sehingga mendukung berjalannya atau lancarnya kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya hanya melaksanakan tugas yang tujuan kegiatan ini, yaitu merupakan satu tugas aksi nyata yang selama ini saya pelajari, yang selama ini saya ikuti melalui pendidikan guru penggerak, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan satu modul. Tidak terasa 2 bulan lebih berlalu kegiatan ini bisa dilaksanakan walaupun terpental-pental. Alhamdulillah 1.4 sudah dilalui, hanya satu lagi tugas dari modul 1.4 yaitu aksi nyata budaya positif. Oleh karena itu, budaya positif di sini dari apa yang saya pelajari di modul ini harus diimbaskan. Tugas saya mengimbaskan kepada siapa? Kepada teman-teman guru, kepada kepala sekolah yang mungkin nanti saya yakin akan mensupport dari apa yang sudah dipelajari tentang budaya positif di sekolah kita. Dan mudah-mudahan penerapannya nanti bisa berjalan maksimal, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya bukan menggurui atau kalau menurut bahasa Sunda sanes ajaran renang Kak Meri, Pak. Ya, mungkin ada di bahasa Jawa atau diartikan secara sesungguhnya, kalau anak angsa atau anak bebek meri gitu ya. Di situ yang namanya meri walaupun masih kecil sudah pintar berenang, Pak. Jadi saya bukan mengajari renang kepada anak meri, tapi hanya menyampaikan apa yang sudah dipelajari oleh saya di modul 1.4 yaitu tentang disiplin atau budaya positif untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini yaitu SD Negeri Bandar Lampung 3. Ya, sekali lagi saya terbuka, artinya barangkali nanti di dalam melaksanakan penerapan ada miss atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, ya mari kita terbuka untuk terus memperbaiki. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Terus ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi dan segitiga restitusi. Apa semua itu? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu supaya kita bisa belajar bersama sehingga bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan baik. Yang intinya pembelajaran atau pelaksanaan kegiatan di sekolah kita itu
betul-betul menghamba pada murid, memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid. Baiklah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi, mohon maaf Bapak, saya berdiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bahwa ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, sehingga usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Masih teori kontrol menurut Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika si murid merasa dibersalahkan, justru semakin merendahkan atau merasa buruk tentang dirinya. Ini konsepsi yang kontra. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak anak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku manusia tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Artinya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa biasanya bisa terbentuk tapi dalam jangka waktu yang pendek. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori respon, teori kontrol. Stimulus respon, realita, ya, realitanya kita itu sama, ya, kita semua atau murid itu sama. Ya, tapi menurut teori kontrol justru itu berbeda, karena setiap orang mempunyai karakter atau bakat yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya.
Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak hanya tentang itu saja. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maka dari itu, jika di kelas kita melihat anak yang melakukan kesalahan, ya kita jangan langsung memvonis bahwa anak itu salah, tapi melihat dulu latar belakangnya apa, kenapa bisa melakukan kesalahan tersebut. Sehingga di sini terkatakan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak tersebut melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu menurut teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Baiklah, untuk disiplin positif. Disiplin positif di sini yaitu suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa ada kekerasan atau ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan maupun hukuman atau reward, hadiah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol tadi. Ya, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengatur perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Dia Emerson, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku, ya. Tidak hanya kita, siswa juga diharapkan seperti ini. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan selanjutnya Dia Emerson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku, bangsa, dan agama maupun latar belakangnya. Contoh mulai dibagikan institusi atau organisasi. Profil belajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia. Terus PYP, Primary Yes Program, toleransi, rasa hormat, integritas, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Beberapa kebutuhan dasar manusia, ya, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, ya ada 5 ini: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan fun atau kesenangan. Bertahan hidup berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Pernah melihat kasus seorang anak menangis karena makanannya direbut oleh temannya di sekolah. Seorang guru jangan lantas hanya menyalahkan anak yang berebut makanannya, apalagi membuat anak tersebut merasa bersalah. Tapi kita harus mengidentifikasi, mencari tahu alasannya kenapa anak tersebut bisa mengambil makanan punya orang lain. Selidik punya selidik, ternyata anak tersebut di rumah tidak sarapan, sehingga dia melakukan untuk bertahan hidup merebut makanan orang lain. Hal ini tentu akan menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan hanya menyalahkan setelah dilihat dari satu sisi. Kita harus menggali apa yang terjadi sebenarnya, kenapa bisa melakukan seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin teman-teman guru yang lain pernah merasakan seorang anak yang terlihat bandel di kelas, terlihat rewel. Ternyata setelah diselidiki, ya mereka di rumah tidak punya siapa-siapa, hanya hidup dengan mbahnya yang notabene biasanya kalau mbah nyumponi segala sesuatunya. Kasih sayang orang tua ternyata kurang, sehingga di sekolah melakukan hal-hal yang supaya seorang guru lebih perhatian terhadap dirinya. Nah, itu menjadi bahan untuk kita supaya kita bisa mengenali anak diri kita, rasa-rasa apa yang mereka miliki. Berarti mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga muncullah perilaku-perilaku aneh di sekolah. Penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dengan kebebasan, mandiri, memiliki hak pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini mungkin semuanya pernah kita lihat di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kesenangan, banyak anak yang ketika pelajaran justru dia main sendiri, justru dia asik malah dengan canda tawanya. Nah, ini perlu perhatian. Kita introspeksi, apakah pembelajaran kita sudah sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang anak ini butuhkan. Nah, jangan hanya menyalahkan ke satu sisi atau ke anaknya. Barangkali pembelajaran kita terlalu monoton sehingga anak didik bermain sendiri. Oleh karena itu kita bisa menerapkan strategi pembelajaran yang menarik buat anak didik kita. Motivasi perilaku manusia. Biasanya
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa? Anak berangkat sekolah terlambat datangnya, tapi berangkatnya sembunyi-sembunyi karena takut akan hukuman. Padahal kita seorang guru, seorang pendidik harus bisa mencari tahu kenapa anak tersebut terlambat datangnya. Padahal apa dosa demikian? Nah, kita perlu mencari tahu. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan motivasi dari luar. Seperti contoh, saya mungkin beberapa bulan ini berada di depan menyambut kedatangan siswa. Itu bukan salah satu motivasi intrinsik, artinya ingin dipuji atau ingin lain dan sebagainya, atau mungkin karena rasa takut kepada kepala sekolah, tidak. Ya, tapi itu betul-betul merupakan motivasi intrinsik atas kesadaran saya sendiri. Ya, ini dikategorikan motivasi intrinsik itu motivasi yang kekal, yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau motivasi ekstrinsik atau untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya ketika tidak ada dalam pengawasan maka dia akan berlaku seenaknya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk pujian dan sebagainya, ini adalah motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu saya yakin tidak akan kekal kesadarannya, karena tidak ada kesadaran dari sendiri, tapi dari orang lain. Ya, ini yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Ya, artinya motivasi ini lahir dari kesadaran kita sendiri, bukan dari orang lain. Atau mungkin Bu Retno berangkat ke Asik, karena ada sesuatu ingin dipuji dan sebagainya, ini contoh ya. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik yang saya yakin tidak akan bertahan lama. Begitu juga kepada anak ini. Nah, tugas kita adalah yaitu nanti memunculkan motivasi intrinsik, bagaimana anak-anak sadar bahwa nilai-nilai tersebut merupakan keyakinan yang baik, nilai-nilai positif. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya hukuman. Biasanya hukuman itu menyakitkan atau tidak? Ya, seorang anak yang datang terlambat dihukum berdiri di depan kelasnya. Satu sisi jelas, anak akan merasa malu berdiri di depannya. Padahal di pendidikan kita hal-hal tersebut kurang berkenan. Menurut Ki Hajar Dewantara itu pun tidak kurang berkenan, bisa menurunkan mental anaknya. Terus tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah. Itu hukuman. Penghargaan sendiri bahkan dikategorikan kurang efektif, tidak efektif. Ya. Terus merusak hubungan, iri. Biasanya yang tidak mendapatkan penghargaan dia akan merasa iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini yang masih ada ranking. Sebetulnya ranking mungkin untuk hanya konsumsi kita sebagai seorang pendidik, dalam arti sebagai identifikasi untuk pemetaan kemampuan siswa. Ya, tidak harus
disampaikan ke peserta didik. Karena kalau disampaikan ke peserta didik akan ada yang merasa rendah diri, kecil hati. Terus merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dengan orang lain dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, dalam hal ini restitusi jelas bahwa kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, bukan membuat mereka merasa bersalah sehingga cenderung merasa rendah diri, kecil hati. Nah, restitusi sendiri juga mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ya, dan mereka akan berusaha menjadi apa yang mereka inginkan. Setiap manusia pasti dalam hatinya ingin melakukan yang terbaik untuk dirinya. Tidak ada seorang yang niat melakukan yang tidak baik. Ya, dalam hal ini mungkin di sekolah kita banyak dijumpai anak-anak yang berbicara yang kurang sopan. Dalam hati kecilnya saya yakin tidak ingin melakukan hal seperti itu. Hanya faktor lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang kurang baik tersebut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini hukuman, ya, konsekuensi restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Kalau hukuman nanti yang terlambat dijemur atau berdiri di depan. Kalau muridnya tidak takut dengan hal itu, maka pasti murid tersebut akan melakukan pelanggaran tersebut. Ya. Nah, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Tapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kesalahan-kesalahan tersebut cari solusinya, sehingga apa yang diyakininya dapat ditanggung jawabkan. Terus mendorong menyalahkan diri dalam hukuman. Konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Kalau hukuman, anak-anak belajar menyembunyikan kesalahannya karena takut salah pun disembunyikan. Ya, tapi kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Restitusi, anak belajar menyelesaikan masalahnya. Hukuman biasanya dibuat oleh yang lebih tinggi, baik sekolahan atau gurunya. Begitu juga konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Tapi restitusi
dibuat oleh murid berdasarkan keyakinan atau kesepakatannya. Hukuman juga mencoba mengontrol dengan penguatan negatif. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya yang memegang kendali kontrol. Ya, ini tindakan guru. Hukuman apa konsekuensi kira-kira? Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya bagus. Terus lari mengelilingi lapangan basket atau karena terlambat lari mengelilingi halaman. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak-anak suruh membersihkan. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi, iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di kemarin musim pandemi. Kira-kira konsekuensinya apa hukuman? Iya, ini hukuman menggantikan kertas tugas dan coret adalah konsekuensi. Murid minta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu adalah hukuman. Perbedaan, ya. Perbedaan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah hukuman. Konsekuensi yang guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, ya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Kira-kira tidak mengerjakan PR itu baik atau enggak? Enggak baik. Ya, di situ timbullah keyakinan bahwa itu tidak baik. Nah, kalau tidak baik boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kok kamu melakukannya? Ya, disitulah terjadi restitusi. Tidak hanya mungkin karena semalam tidurnya sebelum tidur main HP jadi tidak sempat mengerjakan PR gitu. Oh, berarti main HP sebut-sebut baik apa tidak? Orang mengganggu belajar. Tidak baik. Caranya bagaimana supaya PR terlaksanakan? Ya jangan main HP malam-malam. Ya, akhirnya mereka menyadari kesalahannya sendiri dan mencari solusi. Gimana caranya supaya PR-nya dikerjakan? Ya tidak akan main HP lagi, akan belajar. Nah itu salah satu restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat rasa bersama, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik. Ya, ini motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Kalau identitas gagal atau perilaku kontrol negatif sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, biasanya itu sebuah hukuman. Membuat orang bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sih datangnya terlambat terus, nah, sehingga anak merasa bersalah. Gara-gara kamu sih sekolah kita jadi tidak menang lombanya. Nah itu hal-hal yang membuat anak merasa bersalah. Ini termasuk identitas gagal. Ya. Terus kalau gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Yaitu merupakan motivasi internal yang dianggap gagal. Ya. Terus identitas berhasil atau sukses, perilaku positif sebagai teman,
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung atau mengukur apa kesalahannya. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kok datanya terlambat? Anaknya, iya semalam tidurnya malam banget sehingga bangunnya kesiangan. Itu sebagai manajer, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sehingga kita tahu alasannya. Ya, dari motivasi intrinsik inilah maka akan bisa menguatkan watak karakter siswa kita. Ya, berbeda dengan pemantau atau penghukum membuat rasa bersalah sebagai teman. Nah, di sini posisi yang paling baik dari ketiga lima posisi belajar adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa kok tidak peraturan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, maka itu di kelas yang datang terlambat nanti berdiri di depan. Yang tidak mengerjakan PR silakan kerjakan di luar kelas. Nah, ini adalah sebuah peraturan. Tetapi kalau sudah keyakinan maka akan dibuat lebih kolaboratif, lebih bijaksana, atau mungkin lebih bisa bekerja sama dengan siswa kita. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan keyakinan kelas nantinya dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ya, ini yang mungkin selama ini yang kita dengar di kelas itu adanya peraturan kelas ya. Beda dengan keyakinan. Pada keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan siswa kita, murid-murid kita. Bercurah pendapat. Saya sejak ada manfaatnya sejak mengikuti CGP kemarin di kelas pun dalam pembelajaran saya menyampaikan, anak-anak, agar pembelajaran kita bisa berjalan lancar, tujuan kita tercapai, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Dan di situ muncullah adanya kesepakatan. Ya, kesepakatan tersebut harus dibentuk dalam kalimat positif. Tidak boleh berantem, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Nah, dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh berantem, dibuat keyakinan kelas berarti harus saling menyayangi. Ya,
Itu bentuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan dari apa yang disampaikan anak-anak kita semua dibuat keyakinan bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebaikan, sehingga mereka pun melakukan atas dasar kesadaran sendiri apa yang mereka sepakati. Ini keyakinan kelas. Contoh, jaga kebersihan ruang kelas, saling membantu apapun kita bisa, taruh kembali barang gerak dengan tepat, datang sekolah tepat waktu. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Ini adalah merupakan keyakinan kelas. Berikut ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya, ini segitiga restitusi ada 3 cara, ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Ya, misalkan kita menjumpai anak yang berantem di dalam pembelajaran kita, dalam kelas kita. Kita cari akar permasalahannya. Anak dipanggil ke kantor atau mungkin dibuat semacam ngobrol lah dengan anak tersebut. Kamu tadi berantem? Iya, biasanya anak tidak mau kalah. Karena si ibunya seperti ini, saya mau ini. Nah, itu biasanya seperti itu. Biarkan kita ikuti alur dulu. Oh, seperti itu ya. Kira-kira berantem itu baik apa tidak? Enggak baik, Pak Guru. Ya, biasanya seperti itu anak-anak. Ya. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Ya, terus validasi tindakan yang salah. Nah, kalau tidak baik, boleh dilakukan apa tidak? Tidak, Pak Guru. Kalau tidak baik, kamu mau kapan mulai melakukan atau menghindari hal yang tidak baik? Saya mau melakukannya dari sekarang. Yakin kamu melakukannya dari sekarang? Iya. Biasanya anak-anak lebih menyadari atau bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah salah. Saya juga, Bapak Guru juga pernah melakukan hal kayak gitu. Ya. Ini adalah menstabilkan identitas. Terus validasi. Pasti kamu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Ya, ini validasi tindakan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kesepakatan atau keyakinan kelas kita itu boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Ya, nah, itu tidak ada di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, mungkin hanya ini. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi ini biar positif. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita bisa menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Barangkali ada pertanyaan, mungkin terkait peraturan atau keyakinan atau kesepakatan. Apa bedanya peraturan dan kesepakatan?
keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat supaya ketika ada si anak itu berbuat salah ada sanksinya. Kalau kesepakatan itu sepakat harus misalnya A ya A, nggak boleh beda. Iya, bagus sekali. Jadi berarti tadi memahami apa yang disampaikan. Kalau peraturan itu jelas dari top, dari atas, dibuatnya itu dari atas dulu, dari atasan berlaku ke bawahan. Itu adalah peraturan. Ya, tanpa ada masukan dari bawah, curahan hati, tanpa mengetahui kendala-kendala apa yang ada di bawah. Itu adalah peraturan. Sehingga bagi orang yang melanggarnya biasanya merasa rugi, dirugikan. Boleh peraturan kelasnya tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Mau tidak mau yang tidak punya warna hitam pasti akan rugi. Saya sudah beli sepatu yang warna kuning, malahan harus pakai sepatu hitam. Nah, itu peraturan dibuat dari top dulu ke bottom, dari atas ke bawah. Tapi kalau kesepakatan dibuat hasil kesepakatan, hasil bersama. Biasanya nih anak-anak untuk pelajaran hari ini supaya kita berjalan lancar pembelajarannya, kira-kira kita buat pertanyaan pemantik. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya nyaman kelasnya? Harus bersih ruangannya Pak Guru. Ya, di situ ada kesepakatan. Berarti ruangan di sini harus bersih. Gimana caranya supaya bersih? Maka dibuat piket. Kalau saya di lapangan, kesepakatan kelasnya apa? Sebelum dan sesudah halaman harus selalu bersih. Jadi tidak ada anak yang membuang sampah sembarangan. Itu kalau di depan kita, dan mudah-mudahan dari penanaman karakter ini justru yang akan membekas di hati mereka untuk melakukan kesadaran, melakukan sesuatu tersebut atas dasar kesadaran diri sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu, kesempatan, dan saya yakin Bapak Ibu datang ke sini juga merupakan motivasi intrinsik ya, bukan atas paksaan karena menghargai Pak Lukman mengikuti kegiatan ini. Ya, kemudian ya mudah-mudahan kita bisa melakukan segala sesuatunya atas dasar sendiri. Karena begini, saya pernah ada kalimat, ketika kita tidak disiplin, maka akan ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan saya percaya, ketika kita tidak disiplin, maka orang lain pun akan mendisiplinkan kita. Contoh, anak sekolah masuk jam 7.15 misalkan. Ketika kita berangkatnya lewat, mungkin kepala sekolah tidak berani menegur secara langsung, tapi secara sosialnya pasti itu anak itu guru kok datang terlambat terus. Nah, secara sanksi sosial maka akan terasa walaupun tidak ditegur langsung. Ya mungkin itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata yang dilakukan saya serta berkolaborasi dengan rekan guru di SD Negeri Bandar Kaung 3. Yang pertama yaitu sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan oleh kelas tinggi secara bergantian sesuai jadwal. Yang kedua, adanya gerakan Jumat Sehat atau senam massal. Yang ketiga,
yaitu program LISA atau lihat sampah ambil. Yang keempat yaitu menyambut kehadiran siswa ke sekolah. Ya, duduk Mbak. Ya, selamat siang Mbak Ica. Selamat siang Pak Guru. Sudah istirahat tadi? Sudah Pak Guru. Nah, Mbak Ica tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu. Ya, tadi pas olahraga di lapangan, Pak Guru lihat Mbak Ica berantem atau marah-marah sama teman yang namanya Mbak Ayu. Betul tidak Mbak Ica? Betul. Nah, marah-marah itu perbuatan baik atau tidak Mbak Ica? Tidak baik. Tidak baik. Iya, baik. Setiap manusia itu pasti punya rasa salah. Pak Guru juga pernah berbuat salah, Ica pun pernah melakukan kesalahan. Tapi Pak Guru di sini mau membantu mencari solusi, ya, supaya Ica tidak marah-marah lagi sesama temannya. Nah, Pak Guru ingin tanya, kenapa sih marah-marah ke Mbak Ayu tadi? Kesal sama Ayu Pak Guru. Ayunya nggak bisa lari saat bermain plastik. Jadinya kena lempar terus sama lagu lawan. Lagu ini jalan terus. Oh gitu ya. Ya, Ica masih ingat tidak terhadap keyakinan kelas yang dibuat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Apa keyakinan kita kelas? Apa keyakinan kelas kita dulu? Menghargai kekurangan. Ya, menghargai kekurangan teman. Ya, terus apa lagi? Tidak marah-marah kepada Teman, tidak marah-marah ke teman. Iya, terus ada lagi? menghargai orang lain. Iya, menghormati orang lain. Betul itu ya. Iya, Ica yakin menghargai kekurangan teman atau menghormati orang lain itu baik untuk kita. Yakin. Iya, baiklah. Apa yang perlu Ica lakukan agar Ica tidak marah-marah lagi ke sesama temannya? Kita harus menghargai orang lain, menghormati kekurangan atau kelemahan orang lain. Kita harus saling menghargai. Iya, bagus. Ica sudah tahu apa yang harus Ica lakukan? Sudah. Nah, baik. Kapan Ica mulai melakukan sesuai apa yang dikatakan Ica tadi? Mulai hari ini. Iya, baiklah. Mulai hari ini Ica akan melakukan hal baik, menghormati orang lain, menghargai kekurangan temannya, dan akan saling menyayangi sama teman. Terima kasih Mbak Ica. Ya, Pak Guru yakin Mbak Ica bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi anak soleh yang akan menjadi kebanggaan orang tuanya. Amin. Terima kasih Mbak Ica. Tas dulu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica, senang sekali melakukan praktik studi 3 restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Berikut umpan balik. Tujuan dari umpan balik ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran ini agar lebih terukur dan menghasilkan pembelajaran yang diferensi dan menghasilkan profil pelajar Pancasila seutuhnya. Umpan balik ini saya berikan kepada kepala sekolah, rekan guru, dan murid sebagai bahan untuk evaluasi program dari kemungkinan akan berubah cara atau skenario dari masukan umpan balik tersebut. Demikian aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.